Semangat malam buat teman-teman Kristen ya. Jadi berbicara mengenai tema kita pada malam hari ini, tentu kita bermuarah kepada dua sumber. Al-Quran sumbernya adalah Rasulullah Muhammad SAW dan kitabnya orang Kristen wajib hukumnya bersumber dari Yesus. Terkait daripada keabsahan dua kitab yang disucikan oleh umat masing-masing itu harus kita buktikan. Apakah betul bersumber dari objek yang dianggap sebagai juru selamat atau justru bersumber dari orang lain. Nah, terlepas daripada orang Kristen percaya Al-Quran itu kitab suci atau orang Islam percaya gospel itu kitab suci, itu bukan menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah buku yang kita tenteng saat ini, yang kita anggap sebagai kitab suci itu betul-betul bersumber dari dua orang ini. Al-Quran dari Rasulullah Muhammad SAW, gospel buatan lain itu betul-betul bersumber dari Yesus. Kalau mata rantai penyampaian itu ternyata terputus, maka kita orang Indonesia yang memiliki pemikiran yang wawasan yang luas tentang hal seperti ini tentu menyadari bahwa ternyata kitab saya ini, Al-Quran ini tidak sampai kepada Rasulullah, ternyata gospel ini, kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia ini tidak sampai kepada Yesus. Karena itulah kemudian sebelum kita menguraikan bukti-bukti sejarah, ada baiknya saya mengatakan kepada para sahabat di sini bahwa sejarah Al-Quran demikian jelas dan terbuka. Sejak turunnya, sejak diwahyukannya sampai hari ini. Jadi Al-Quran itu dibaca oleh kaum muslimin sejak dari dahulu sampai sekarang. Dihafalkan oleh kaum muslimin dari abad di mana dia diwahyukan pertama kali sampai hari ini. Sehingga pada hakikatnya Al-Quran itu tidak membutuhkan sejarah untuk membuktikan keautentikannya. Itu poin. Itu poin yang harus digarisbawahi. Saya ulang. Sehingga Al-Quran itu pada hakikatnya tidak membutuhkan sejarah untuk membuktikan keautentikannya. Kenapa? Karena dia dihafalkan oleh orang yang bersama, duduk, baring, tidur, berjuang, makan dengan Rasulullah Muhammad SAW sebagai sumber Al-Quran. Jadi dia tidak butuh sejarah. Kenapa? Perjalanan proses kehidupan manusia itu tidak pernah berhenti dari sejak zaman Al-Quran itu diwahyukan. Artinya apa? Ketika Al-Quran itu diragukan kebenarannya, kebenaran yang dimaksud di sini tentu ada dua. Kebenaran betul-betul bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Lewat ya? Sudah. Oke, baik. Silakan dilanjut yang lain. Ayo silakan untuk dari pihak Kristen itu butuh open statement-nya. Silakan. Ikan, siapa yang ingin dari pihak Kristen mewakilkan? Ayo ikan. Ikan. Ya. Silakan. Jadi pemikiran saya itu mungkin bertentangan ya kalau dari teman-teman itunya tidak memerlukan sejarah. Malahan kalau dari saya itu Injil atau firman Tuhan itu hidup di dalam sejarah. Jadi harus dituliskan sejarahnya. Oh, lalu di dalam sejarah itu Tuhan hadir di situ memberikan firman. Nah, sama dengan zaman Yesus ada di dunia ya. Itu juga memerlukan sejarah. Contohnya kita bisa melacak ya. Oh iya. Ternyata Yesus hidup di zaman ini seperti ini. Itu semua tercatat kan di luar Injil juga kan dicatat ya. Nah, jadi menurut saya itu memang Alkitab itu bukan ayat bukan dikhususkan untuk menghafal, bukan. Tapi itu sebagai refleksi untuk bahwa Kristus benar-benar hadir di dunia itu lewat sejarah. Seperti itu kira-kira. Oke, waktu masih ada dari pihak Kristen. Ada lagi yang ingin menambahkan pihak Kristen? Apa yang mau ditambahkannya? Mungkin ada yang lain yang mau tambahkan? Dari pihak Kristen silakan, itu boleh, itu 1 lawan 2 boleh. Untuk kita kan pakai timer ini, silakan digunakan waktu speak-backnya. Ada lagi pihak Kristen atau sudah cukup? Kalau saya sih cukup ya, soalnya belum bisa kembangkan kerangka berpikir saya belum bisa. Oke, terima kasih ya Bang. Ngomong tuh seger-seger.
paham nggak dengan Kristen dia? Silakan, Oke. seger-seger. Interupsi sebentar ini Bang. Ya Bang Fe, silakan. Bentar lagi kan Ustadz Umar mau masuk nih, gimana nih pengaturannya? Aduh. Mas Baik. Fadil iya. gimana, Fadil? Ngikut aja, saya ngikut aja, ditunda juga nggak apa-apa, ikut aja saya. Pindahkan room aja, pindahkan room. Nggak apa-apa, mau kalau semuanya mau ikut ini dulu nggak apa-apa, ikut aja saya. Oke, jangan ganggu, ini sudah mulai terbentuk. Untuk Mas Fred silakan dibawa ke ruangan yang sudah kita sediakan. Itu ada sudah itu. Masukkan ke admin juga bisa, ruangan taktikal bisa. Silakan segera untuk waktu masih tersedia 1 menit 47 menit. Silakan seger-seger. Ikan nggak mau nambahin, kalau nggak mau nambahin udah kita reset waktunya. Iya, saya di situ aja cukup. Oke, dilanjut Mas Juma. 3 menit ke depan. Baik. Tadi di awal saya menyatakan begini, bahwa untuk membuktikan keotentikan Al-Quran itu, tanpa sejarah pun, tanpa uraian sejarah pun, Al-Quran itu sudah pasti bisa dinyatakan sebagai sebuah kitab yang berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Bukan berarti Al-Quran itu tidak bisa dibuktikan menurut sejarah. Justru Al-Quran itu sejarahnya sangat valid. Ya, Al-Quranul Karim turun dalam masa 22 tahun. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi ada beberapa faktor yang kemudian menjadi cakupan daripada kebenaran sejarah-sejarah Al-Quran itu sendiri. Bagaimana kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah ayat, lalu kemudian didengarkan dan dihafalkan dan dituliskan oleh sahabat yang hidup bersama dengan dia, artinya bahwa antara penyampai, antara sumber Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya, umat Islam, itu sangat jelas keotentikannya. Tidak bisa diragukan itu. Antara penyampai dan pendengar, penulisnya, penghafalnya itu sesaman. Dan mereka hidup berdampingan. Antara satu dengan yang lain. Saling sapa, menyapa, saling menyebutkan, dan saling menyaksikan. Gitu. Sahabat menyaksikan Rasulullah, Rasulullah juga menyaksikan para sahabatnya. Jadi kalau berbicara mengenai sejarah Al-Quran, itu tidak bisa diragukan. Nah, nanti kemudian poin kedua, barulah kita masuk ke dalam ranah uji kritikal isi daripada Al-Quran. Demikian juga apa yang dimaksud dengan kitab suci di dalam agama Kristen, agama sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana kemudian kalau di dalam Al-Quran, Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah, kemudian Rasul Muhammad SAW melakukan dialog dengan orang-orang yang ada pada zamannya. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi secara alami di masa kehidupan Rasulullah itu kemudian diiringi oleh wahyu, diutarakan oleh wahyu, lalu kemudian Rasul Muhammad SAW sampaikan kepada sahabatnya, wahyu ini kemudian dijabarkan melalui sunnah yang kami sebut dengan hadits. Jadi Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah kembali menguraikan. Nah, penguraiannya Rasulullah inilah kemudian yang disebut dengan hadits. Ini tolong dipahami dengan baik. Nah, bagaimana dengan gospel? Kalau Anda mengatakan sejarah, bisa tidak di antara sahabat sekalian ya, menguraikan sejarahnya kapan Lukas sebagai pengarang sebuah buku yang begitu tebal, termasuk kisah para rasul, itu bertemu dengan Yesus. Ini sejarah loh. Sejarah artinya sesuatu yang pernah terjadi. Pernah tidak terjadi? Yesus bertemu dengan Lukas. Lukas menerima kupingnya dari mulutnya Yesus, kemudian menuliskan surah-surah yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Kalau sekiranya bisa dijawab, tolong dijawab. Makasih. Oke, ini Ustadz Umar sudah hadir. Bagaimana Amir? Bisa digeser ke room admin saja, nggak apa-apa. Oh, Nanti yang mau ikut live di sana. Atau taktikal aja ya. Taktikal juga boleh, silakan. Yang mau ikut kajian Ustadz Umar, silakan bergeser ke room taktikal. Enggak, Ustadz Umar bergeser ke sana. Ustadz Umar ya. Dibantu ya. Ustadz Umar tolong adek ke ini ya, tahu kan kalau mau ke room. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz Umar. Oke, belum respon. Dilanjut dari teman Kristen. Ustadz ke ruang taktikal. Belum apa beliau? Belum connect audionya. Oh iya. Tes. Jadi mau lanjut apa ada ini kira-kira kegiatan yang lain, Mas?
Lanjutkan aja, lanjut. Nanti Ustadz Umar di room yang lain. Siap. Assalamualaikum. Oke, dilanjut. Tadi maaf, ada gangguan sedikit. Silakan dari pihak Kristen untuk menjelaskan sesuatu di sini. Ikan atau Seger, silakan. 3 menit ke depan sudah saya beri waktu. Menjawab ya berarti ya. Izin ini sesi tanya jawab kan ya, Pak? Ya apapun itulah. Tadi Mas Juma mengatakan sesuatu. Ya, Oh ya apakah ada yang ya, kamu bantah atau kamu luruskan atau bagaimana, silakan. Lukas apa namanya langsung mendengar lewat kupingnya apa namanya mengenai Yesus tuh kayaknya tidak deh. Lukas itu kan Suaranya dibetulin, bro. tes. Ya. Astaga. Sudah jelas kah? Coba dites. Kurang makan ikan ini. Jangan ada yang komentar aneh-aneh ya. Silakan. Tes. Kalau ikan ini data dan tidak siap semua, silakan lemparkan handuk putih gitu loh. Atau dilemparkan teman yang lain. Kalau kamu nggak bisa mengkonter apa yang dikatakan Zulkifli M. Abbas. Yang mau jawab juga nggak masalah sih, Mas. Ya silakan langsung aja. Oke, saya coba jawab ya. Jadi Lukas itu bukan salah satu dalam lingkaran 12 murid ya. 12 murid Yesus. Jadi dia tidak langsung mendengar setiap hari atau melihat setiap hari apa yang dikerjakan Yesus. Jadi dia menerima itu dari para rasul, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum, sebentar ya. Ustadz Umar ke ruang taktikal ya, Pak Ustadz, bisa nggak? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Boleh. Saya mencet yang mana nih? Ke breakout room ya. Breakout room ada kan? Breakout room. Oke. Ke ruang. Nanti taktikal. Ya, di bawah sekali nomor 2. Oke, lanjut join ya, Pak Ustadz. Ya. Yuk, lanjut. Yuk, bagian yang ingin ikut kajian langsung ke ruang taktikal ya. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Wei dan Ustadz Umar. Silakan dilanjut. Bagaimana, ikan-ikan sudah cukup? Sudah cukup ya. Jadi terima Lukas, kasih. Sudah cukup ya, berarti berhenti. Nggak usah kamu jelaskan lagi. Ini sudah cukup. Oke, kamu masih ngomel lagi kamu ini gimana toh? Siap. Oke, dilanjut Mas Juma. Di reset dulu. Baik. Di reset. Mas Yan? Waduh, Mas Yan menjauh dari perangkat ini. Oke, cuma langsung aja. Terima kasih, Bang. Jadi gini, kawan. Kita ini adalah orang yang hidup jauh ya dari zaman orang yang kita anggap sebagai penghulu atau orang yang menurut kita itu adalah suci atau juru selamat. Kami umat Islam itu mata rantai pengajarannya itu alhamdulillah saya bisa buktikan bahwa pengajaran yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW itu masih otentik sampai hari ini. Nah, kemudian ketika saudara telah mengakui bahwa Lukas itu tidak mendengarkan dan tidak pernah bertemu dengan Yesus, maka saatnya Anda kemudian berpikir bahwa bagaimana kemudian Anda bisa mengakui bahwa buku atau catatan Lukas itu adalah sebuah kebenaran, sementara sumbernya itu ternyata diragukan karena tidak pernah bertemu dengan narasumber itu sendiri. Kalau saya melihat di dalam tulisan daripada orang yang kemudian tulisannya disebut Yohanes, itu dikatakan bahwa segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, kalau kita melihat dari sisi ilmu hadis, kata mereka ini harus diurai. Siapa mereka ini? Kalau mereka ini adalah si A, apa status si A di hadapan narasumber? Statusnya B. Lalu kemudian apa kata oknum-oknum lain yang hidup sesama dengan si A? Seperti apa kemudian ulasan mereka tentang pribadinya? Apakah pribadinya ini adalah orang baik-baik atau ada celah? Dia gemar berbohong, dia penipu dan seterusnya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka pengakuannya atau tulisannya itu tidak bisa diyakini, tidak bisa dipercaya. Itu poinnya. Dan itu berlaku di dalam Islam.
ketika ada informasi, misalnya ada sebuah tulisan yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda di hadapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendengarkan Rasulullah mengatakan tiada kemilau seindah sangsil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, apakah kemudian hal-hal seperti ini seketika umat Islam itu percaya? Karena ada tulisannya Rasulullah bersabda, Umar bin Khattab mengatakan, kemudian diriwayatkan Bukhari Muslim. Apakah sekonyong-konyong umat Islam itu percaya? Tidak. Ada yang dikatakan ilmu ulumul hadits. Bagaimana kemudian hadits ini bisa diakui titik kebenarannya betul-betul pernah diungkapkan oleh Rasulullah. Benar-benar pernah diucapkan bahwa tiada kemilau seindah sangsil itu adalah sumber permulaan dari pernyataan itu ada mulutnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita tidak percaya begitu saja. Nah, kembali kepada tema tentang sejarah. Jadi ada beberapa unsur, ada beberapa faktor yang terlebih dahulu harus saya kemukakan ya dalam rangka membicarakan tentang bukti-bukti keautentikan sejarah tentang Al-Quran itu sendiri. Dalam arti kata bahwa kitab kami memang betul-betul bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah masyarakat Arab. Nah, masyarakat Arab ini hidup pada masa diwahyukannya Al-Quran. Ya, mereka bangsa Arab adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis. Jadi orang-orang Yahudi pun di dalam kitabnya mengakui bahwa bangsa Arab itu bangsa yang bodoh, bangsa yang ummi. Itu di dalam di dalam kitab Ulangan itu ada disebutkan seperti itu. Nah, lalu kemudian satu-satunya andalan orang Arab pada masa itu untuk kemudian mengambil sebuah pelajaran dari sumber pengajaran itu adalah dengan cara menghafal. Nah, dalam hal bentar ya. Untuk siar, tolong ke room taktikal supaya bisa melive-kan kajian Ustadz Umar. Sementara jaringan saya ini kurang bagus. Siapa Islam Cerdas, Viral Indonesia, yang lainnya yang ingin menyiarkan, monggo pindah ke ruang taktikal. Saya nggak ada yang melive-kan nanti di sana. Udah Ustadz, Akhi, monggo dilanjut. Oke, sedikit lagi ya. Jadi sahabat-sahabat Kristen, bagi kami Al-Quran itu adalah merupakan sebuah kitab yang kemudian memang bersumber dari apa yang kami imani, yaitu Rasulullah Muhammad SAW sebagai narasumber. Ya, bagaimana kemudian yang saya katakan tadi bahwa kebiasaan orang Arab itu adalah menghafal, dan itu adalah satu-satunya metode penyampaian yang menjadi andalan bangsa Arab, yaitu hafalan. Mereka dikenal dengan bangsa yang gemar menghafal sampai hari ini. Jadi orang Arab itu dikenal dengan kepiawaiannya mereka menghafal sesuatu. Nah, itulah yang kemudian menjadi ya andalan daripada sejarah Al-Quran itu. Karena orang-orang yang ada pada zamannya ketika menerima, mereka menghafalkan. Belakangan kemudian ada budaya menulis. Tulisan ini pun setelah kemudian klarifikasi antar penghafal. Nah, ini yang perlu dipahami dengan baik. Jadi ketajaman pikiran orang-orang Arab itu dikenal. Dan sampai hari ini mereka dikenal sebagai orang-orang yang suka dengan hafalan. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal kitab suci Al-Quran. Orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah adalah orang yang memiliki kemampuan menghafal Al-Quran, menghafal kitab suci Al-Quran. Dan itu disaksikan langsung oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah menyampaikan, mereka menghafalkan, kemudian hari-hari berikutnya Rasulullah memerintahkan orang-orang ini, sahabat-sahabat ini, untuk kemudian mengulang hafalan-hafalan itu. Jadi Al-Quran itu selalu dihafalkan oleh para sahabat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu tidak bisa diragukan dan tidak ada satupun sahabat-sahabat Kristen yang bisa menyangga itu. Itu fakta di dalam sejarah perjalanan kitab sucinya umat Islam. Nah, sekarang dengan sahabat Kristen tadi sudah dengan mudah ya mengaku bahwa tulisan Lukas atau Lukas penulisnya itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Maka saya ingin tahu bagaimana kemudian Anda bisa mengimani sebuah buku ya bahwa itu adalah sebuah kitab suci, itu adalah sebuah kebenaran, sementara yang menjadi sumber di sini yaitu Yesus tidak pernah bertemu dengan penulisnya. Sementara Yesus itu juga adalah katanya 100% manusia. Meski nanti ada muncul rumusan dia juga 100% Tuhan. Nah, ketika dia 100% manusia, berarti dia betul-betul sebagai narasumber. Apalagi ketika dikatakan Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup.
Siapa yang mengikuti dia akan selamat. Berarti acuannya kemudian adalah ketika sahabat Kristen beriman, ketika sahabat Kristen melakukan prosesi ibadah, ketika sahabat Kristen melakukan sebuah kebenaran yang menurut poin-poin agamanya, maka acuannya kemudian tidak lain dan tidak bukan Paulus, bukan Lukas dan seterusnya, tetapi Yesus. Nah sekarang saya ingin tahu gitu loh. Ketika sahabat mengakui bahwa ternyata si Lukas, penulis kitab Lukas, kisah para rasul ini, ya, itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Apa landasannya kemudian sehingga Anda mengimani bahwa tulisannya itu adalah firman Tuhan atau perkataan-perkataan Yesus? Silakan. Baik, terima kasih Mas Juma. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau mengcounter ataupun menjawab, silakan. Waktu saya persilakan. Oh iya. Seger. Iya, Ya, siap. Jadi Lukas itu bukan berada di dalam lingkaran 12 murid ya, tapi dia berada di lingkaran 70. Jadi selain ada 12 itu ada 70 murid juga begitu. Jadi tidak masuk. Jadi ketika Yesus memilih itu kan ada banyak, waktu Yesus memilih 12 murid kan ada banyak orang itu. Nah, yang dipilih itu 12, tapi yang selain yang tidak dipilih itu menjadi pengikut juga, tapi tidak setiap hari atau tidak setiap Yesus bekerja mereka mengikuti. Begitu kira-kira. Lalu Lukas itu dia itu menulis Injil juga berdasarkan kesaksian para rasul-rasul itu yang 12 murid itu yang atau di ring satu lah istilahnya begitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Lukas tidak menulis menulis dengan pikirannya sendiri, tapi dia menulis berdasarkan kesaksian para rasul. Kira-kira seperti itu. Cukup? Ya, silakan dilanjut. Atau seger-seger? Ya, cukup. Gini, aku mau tanya. Emang kitab Al-Quran itu apa dihafal? Tanya itu. Apa sih ini? Enggak. Kalau Al-Quran itu ditulis atau dihafal? Baik, silakan Mas Juma untuk menjawab. Ya. Baik, jadi ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi apakah Al-Quran itu dituliskan atau dihafalkan? Nah, sebenarnya kalau sahabat ini sedikit aja menyentuh ajaran Islam, pasti sahabat saya ini tidak akan bertanya tentang hal ini, karena fakta di lapangan kemudian adalah satu, Al-Quran itu berupa tulisan, kedua, Al-Quran itu berupa hafalan. Nah ini tidak bisa diragukan. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Al-Quran ketika disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu dihafalkan, lalu kemudian dituliskan. Jadi yang menjadi acuan pertama kali ketika penyampaian ini sampai kepada para sahabat tidak lain dan tidak bukan adalah hafalan. Jadi mereka ketika diperintahkan menulis pun, maka apa yang dituliskan itu juga dihafalkan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang Allah yang telah menjamin kitab suci Al-Quran itu tentang keabsahannya. Allah menerangkan bahwa Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu akan dijaga kemurniannya. Ya, Allah mengatakan kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya. Ya, nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata dan seterusnya. Jadi Allah ketika mengatakan menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, di mana kemudian Allah dulu juga pernah menurunkan kitab sebelum Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, itu memberikan informasi bahwa Allah mewahyukan Al-Quran itu, kemudian fungsi daripada pewahyuan Al-Quran itu sebagian diantaranya adalah mengajarkan kepada umat setelahnya bahwa Allah pernah mewahyukan kitab sebelum Al-Quran.
Nah, kemudian ketika Anda bertanya, apakah dia dihafalkan? Fakta, ada jutaan manusia menghafalnya. Apakah Al-Quran dituliskan? Fakta, Al-Quran dituliskan. Nah, Allah mengatakan, kami yang mewahyukan. Kami juga yang menjaganya. Artinya, Allah menjaga Al-Quran itu dengan cara apa? Itu tadi, dijaga melalui mulut para penghafal. Dijaga melalui tangan para penulis Al-Quran. Nah, tulisan ini berdasarkan hafalan. Bukan hafalan berdasarkan tulisan. Ini yang perlu dipahami. Jadi sekali lagi, hafalan ini adalah menjadi dasar tulisan. Tulisan ini kemudian, yang ditulis ini kemudian bersumber dari hafalan. Itu yang menjadi budaya di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kalau saudara tadi mengatakan bahwa Lukas itu berasal dari 70 murid. Itu juga bukan pernyataan yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk kemudian mengangkat hal itu sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Yang menginformasikan itu bukan Yesus. Bukan Yesus yang menjadi narasumber, yang menerangkan bahwa Lukas, penulis kitab Lukas, itu berasal dari muridku yang 70. Berbeda dengan Al-Quran. Semua yang menuliskan Al-Quran pernah diseru oleh Rasulullah. Pernah dipanggil oleh Rasulullah. Untuk menuliskan, untuk menghafalkan. Nah, kitabnya sahabat Kristen, itu Lukas tidak pernah diseru. Kalau dikatakan ke-70, itu perkataan Lukas sendiri. Perkataan daripada di dalam kisah para rasul itu sendiri. Artinya, tulisannya sendiri. Matius, Yohanes, Markus, dan seterusnya tidak pernah menceritakan tentang Lukas. Bahwa Lukas, penulis ini adalah berasal dari 70 murid. Itu tidak pernah. Justru Lukas menerangkan. Kalau Anda jeli melihat di dalam Lukas 1 ya, di karangannya, di tulisannya dia katakan bahwa Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka karena itu saya terpanggil untuk menuliskannya kembali setelah melakukan penyelidikan. Nah, kalau dia betul adalah orang yang menerima wahyu, menerima firman, menerima ilham, bimbingan roh, ya, atau Roh Kudus, maka dia tidak perlu melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena apa yang ditorehkan tangannya adalah pesan ilahi, pesan dari langit. Jadi dia tidak perlu melakukan penyelidikan. Yang melakukan penyelidikan itu adalah manusia biasa yang menginginkan membuat sebuah karya tulis. Ini yang terjadi pada Lukas. Ini yang terjadi pada Lukas. Sehingga kalau kita ingin mendudukkan kitabnya sahabat Kristen, itu jauh dari Al-Quran. Levelnya sangat-sangat jauh. Nggak bisa nyampe dia. Levelnya hanya sampai kepada hadits. Hadits itu pun ya levelnya tidak sampai kepada hadis sahih. Kenapa? Lukas tidak pernah ketemu dengan Yesus. Sementara yang dikatakan hadis sahih adalah ketika Said berkata bahwa dia seperti ini, dia seperti ini, Said betul-betul pernah duduk bersama dengan Rasulullah. Dan apa yang dikatakan oleh Said juga dikatakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Bahwa Said pernah bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah mengatakan seperti ini kepada Said. Yang sebelah kiri juga mengatakan begitu. Bahwa Said pernah bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah mengatakan kepada Said seperti ini dan begini. Itu baru dikatakan hadits sahih. Tapi kalau dikatakan Urwah dan seterusnya, Urwah kapan bertemu dengan Said? Said kapan bertemu dengan Rasulullah? Membahas tentang yang dikatakan oleh Urwah. Oh, enggak pernah. Coba kita lihat dari matan yang sebelah. Bagaimana kemudian Siti Aisyah menceritakan perihal ini? Ada enggak dia ceritakan? Oh, tidak ada. Bagaimana dengan Umar? Membicarakan tentang Urwah? Oh, tidak juga. Kalau ini gimana? Tidak. Berarti apa yang sampai pada hari ini di kita, dia mengatakan, ini diriwayatkan oleh ini, Urwah dan ini dan seterusnya. Ternyata yang sampai kepada kita itu ada pemberitaan yang terputus. Maka kedudukannya adalah dhaif, bahkan sampai kepada maudhu. Ya, palsu. Karena tidak nyambung. Tidak ada saksi yang pernah mendengarkan Urwah bertemu dengan Rasulullah atau bertemu dengan sahabat Rasulullah. Tidak ada. Dan dikatakan sahih adalah ketika si A ketemu dengan si A, si A ketemu dengan si A, ketemu dengan si A lagi ya pada masa-masa itu, kemudian nyampe kepada Rasulullah. A, B, C, D, E, F, G sampai kepada Rasulullah, sampai kepada perawi hadits. Itu baru dikatakan benar-benar adalah hadis sahihah. Hadis yang menjadi landasan imannya umat Islam. Nah, kalau sahabat mengatakan Lukas, katanya Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi dia berasal dari 70. Oke. Kalau itu dijadikan sebagai bahan pembelajaran, apa sebagai motivasi untuk menerima tulisannya, maka yang menjadi acuan kita sekarang ini adalah mana tulisan ke-69 murid. Kenapa yang hanya lengket kepada Paulus saja yang diterima? Itu satu. Kedua, ketika Lukas masuk ke dalam deretan murid ke-70,
Mana ke-12 murid ini tulisannya? Absa mana tulisan murid yang 70 yang tidak pernah ketemu Yesus daripada yang 12 ini yang langsung ketemu dengan Yesus? Mana tulisan Barnabas, mana tulisan Thomas, mana tulisan Maria, mana tulisan Andreas, mana tulisan Yakobus, dan seterusnya. Dan mana kesaksian Maria sebagai orang yang melahirkan Yesus? Nggak ada. Nah, itulah makanya saya katakan, para sahabat-sahabat sekalian, kalau berbicara mengenai keautentikan kitab, kacau. Kalau boleh saya bicara sedikit lagi, moderator? Nanti dulu Mas Juma. Oke, baik. Biar mereka nggak bingung. Kalau terlalu banyak bingung mereka ini. Baik. Oke, silakan. Seger-seger tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh Mas Juma dan juga Ikan. Apa yang kamu dengarkan atau yang kamu lihat itu ya? Kalau kamu tidak percaya atau membantah, silakan. Saya beri kesempatan. Jadi yang saya tangkap tadi kenapa Lukas harus melakukan penyelidikan begitu kan? Seharusnya kan kalau dibimbing Roh Kudus tidak usah penyelidikan gitu. Langsung bersumber dari Roh Kudus gitu kan. Nah, jadi zaman itu kan ada namanya sudah ada bidat-bidat ya zaman itu. Jadi sudah ada Injil-Injil yang beredar, sudah bukan 4 Injil ya. Jadi sudah ada banyak Injil. Nah, Lukas itu juga mengajarkan juga kepada orang. Nah, lalu apakah pengajaran Lukas itu salah? Lukas itu lalu melakukan penyelidikan, menyusun sebuah buku berdasarkan peristiwa-peristiwa dan pelaku-pelaku firman, kan dibilang di ayatnya itu. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Nah, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, jadi itu zaman itu tuh sudah ada Injil-Injil sudah ada berita-berita yang beredar. Mungkin sudah ada Injil Thomas itu, masa kanak-kanak Yesus itu sudah ada mungkin. Nah, dari situ makalah disusun suatu buku untuk mengklarifikasi lah istilahnya untuk membenarkan. Nah, jadi itulah melakukan penyelidikan buku Injil Lukas, kira-kira seperti itu ya. Lalu masalah mana Injil-Injil yang lain gitu kan, Injil dari 12 murid, Injil dari 70 murid. Saya kurang paham ya kalau masalah langsung tulisan asli begitu ya. Tapi mungkin saya yakini bahwa Injil-Injil yang beredar itu mereka memakai nama-nama Gospel of Maria itu. Mereka memakai nama-nama itu untuk membenarkan membenarkan cerita yang mereka buat ya. Tapi banyak Injil yang beredar itu semua tuh apakah bisa diterima oleh semua kalangan gereja saat itu? Ternyata tidak. Ada yang bisa diterima luas, lalu bisa diterima luas di liturgi-liturgi. Itu hanya 4 Injil tuh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu Injil-Injil lain itu hanya dipakai itu untuk kalangan pribadi atau cuma untuk sekte-sekte tertentu gitu yang meyakini itu. Tapi untuk secara luas itu tidak gitu. Jadi secara luas hanya 4 Injil itu yang dipakai. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Itu jawabannya Mas Juma yang saya juga nggak jelasin. Aku mau tanya Juma lagi. Emang kalau penulis Al-Quran itu siapa Juma? Jawab. Penulis awal pertama kan turun dari Allah SWT. Yang menulis berarti ini 2 lawan 1 ya? Oke, dilayani oleh Mas Juma. Interupsi, maaf Bang Jul. Ya. Tanya. Bang Juma tadi udah ada tandemnya apa belum? Belum ada. Oh, kalau diizinkan sama moderator dan Gurunda Zuma, saya mau tandem biar dua-dua gitu. Boleh, tapi kalau diizinkan. Boleh, nanti akan saya atur. Sudah jelas Mas Juma dari jawaban dan juga pertanyaan dari sekel-sekel tadi sudah jelas? Sudah Bang. Sudah. Oke, langsung dilanjut dijawab sambil dikonter langsung. Oke. Jadi pertanyaan ini sangat menarik ya. Kembali kita kepada pembelajaran dasar gitu ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan gini. Ketika sahabat saya bertanya siapa yang menulis Al-Quran, ya, yang menulis Al-Quran itu diantaranya adalah Said. Said ini bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW itu ketika usianya kurang lebih 11 tahun. Nanti kalau misalnya saya keliru, nanti ada Ustadz Unggul yang bisa meluruskan. Jadi yang menuliskan Al-Quran ini itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, di mana dia adalah
orang yang kemudian menjadi kepercayaan Rasulullah dalam hal menulis. Ya, Sa'id bin Sabit ini adalah orang yang menjadi sekretarisnya Rasulullah, kalau boleh saya katakan pada masa sekarang ya. Dia itu adalah penulis yang kemudian ditunjuk oleh Rasulullah. Nah, dialah yang menulis Al-Quran. Orang ini cerdas, orang ini pintar gitu loh. Jadi dia memiliki amanah yang dia emban dari Rasulullah, ya, yaitu bagaimana kemudian menghimpun ayat-ayat suci yang diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau selain menuliskan, dia juga menghafalkan. Makanya ketika para sahabat itu, ya, ada yang menerima wahyu misalnya gini, seperti yang saya pernah jabarkan. Ketika sahabat yang lain lagi berperang, kemudian ada wahyu yang diwahyukan kemudian oleh Allah, ya, diterima oleh si fulan, sahabat-sahabat yang lain lagi tidak ada di tempat. Maka di situ ada si A, si B tidak hadir. Berarti pewahyuan ini terputus oleh si B karena dia tidak hadir pada saat itu, dia tidak mendengarkan wahyu yang ada pada masa itu. Begitu sebaliknya, ada masa di mana si B hadir, si A tidak ada. Maka ada ketimpangan bacaan di sini. Nah, siapa yang menjadi acuan? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sa'id. Sa'idlah yang dipanggil untuk menyambung bacaan si A dan si B, untuk menjadikan sebuah pewahyuan ini tidak terputus. Ya, itu yang menjadi dasar pijakan saya mengatakan bahwa salah satu penulisnya adalah Sa'id. Dia adalah penulis terbaik, dia adalah penghafal terbaik yang kemudian menghimpun Al-Quran, menghimpun wahyu-wahyu ini sehingga menjadi sebuah kitab suci yang kemudian dijadikan sebagai rujukan umat Islam sedunia. Saya kira begitu. Mungkin ada tambahan dari sahabat yang lain. Baik, terima kasih Mas Juma. Barangkali ada tambahan dari Ustadz Unggul. Monggo Mas Unggul. Unggul, ya, sekaligus bertanya ya nanti. Siap, Prof. Jadi kalau dari Gurunda Zuma itu mungkin belum terputus, Ustadz. Terputus. Rupanya Ustadz Unggul ada gangguan koneksi. Oke. Mas Juma, cukup? Zuma. Bagaimana Zuma? Ya, penulis yang di masa Rasulullah itu adalah Sa'id, salah satunya itu. Sa'id bin Zabid. Ya. Sudah cukup Mas Juma? Atau ditambah lagi? Saya tunggu tanggapan, Bang. Kalau sudah cukup nanti ditanggapi pihak Kristen. Sudah dijawab tadi kan? Pertanyaan seger-seger. Boleh. Silakan seger-seger ataupun Ikan menjawab. Coba saya tanggapi ya. Silakan. Kalau tidak salah itu zaman Nabi itu ada banyak ya penghafal ya, kalau nggak salah ya. Nah, salah satunya kan Ibn Mas'ud ya. Coba mohon klarifikasinya kalau saya salah ya. Lalu dikatakan bahwa keahliannya kan menghafal melebihi daripada orang lain, itu dia penghafal paling bagus. Nah, yang jadi masalahnya itu waktu penyatuan mushaf tuh, pemushafnya Ibnu Mas'ud tuh kok dibakar begitu ya, padahal dia tuh penghafal yang paling bagus. Lalu mushafnya itu pakai bahasa Arab, bukan dari Quraisy, dia bahasa Arab yang lain, sedangkan yang disatukan tuh bahasa Arab Quraisy kalau nggak salah. Mohon diluruskan. Lalu pertanyaannya tuh kenapa yang penghafal yang paling bagus saja yang dikatakan oleh Nabi, tapi kenapa itu tidak dipakai begitu? Mohon penjelasannya. Sudah cukup ya? Seger-seger, ada lagi pertanyaan? Ada. Ya, ada. Jadi ini kan ditulis dan dihafal. Terus menulisnya Sa'id ya, dia bilang. Berarti Warakah bin Nopal itu kan menulis juga dia. Nah, tolong Juma jawab. Dan nulis itu menggunakan apa? Apakah pulpen kah, apakah gitu? Tolong. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya dan juga ulasannya tadi. Silakan Mas Juma. Baik. Jadi ketika Anda bertanya tentang hal seperti yang Anda uraikan tadi ya, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu
memiliki para sahabat sebagai penghafal dan sebagai penulis Al-Quran. Yang perlu sahabat-sahabat ketahui, Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Zabid itu adalah orang yang sesama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mereka yang menuliskan, mereka yang menghafalkan. Ya. Mereka yang menuliskan, mereka yang mendengarkan, lalu kemudian mereka yang menghafalkan. Ini tidak bisa dipungkiri. Adapun kemudian ketika sahabat-sahabat bertanya, mereka menuliskan dengan apa? Ya. Tentu mereka menuliskan banyak cara yang mereka gunakan. Bisa menggunakan benda keras, bisa menggunakan tinta, tapi tidak ada di antara kita yang kemudian bisa memastikan bahwa dia menggunakan tinta merek apa, dia menggunakan benda keras dengan benda keras namanya apa. Itu tidak bisa kita buktikan hari ini. Karena itu terjadinya pada masa 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang silam. Tapi yang pasti di sini adalah keotentikan Al-Quran bukan dilihat dari segi tintanya apa, kemudian dia pulpennya apa, itu bukan itu. Yang kita jadikan acuan, yang umat Islam jadikan acuan ini adalah orang yang menjadi sumber itu sesama dengan Rasulullah, kemudian hidup dengan Rasulullah, Rasulullah dengan penghafal dan penulisnya saling sapa satu sama lain. Berbanding terbalik dengan kitab Anda. Kitab Anda akui tidak pernah bertemu dengan Yesus. Lalu apa dasarnya Anda imani? Ya imani saja tentunya. Mau benar mau tidak itu bukan masalah. Yang penting diimani saja. Nah, sementara kalau Anda berbicara mengenai kitab suci kami, sampai kepada tinta-tintanya Anda tanyakan. Sampai kepada hal-hal yang paling terkecil pun Anda tanyakan. Sementara Anda tidak mampu membuktikan antara bertemunya si Lukas dengan Yesus aja kagak. Apalagi mau menjabarkan tinta apa, kertas apa, merek apa, printernya, dan seterusnya. Tapi yang ingin saya katakan di sini, poinnya adalah Al-Quranul Karim itu dihafalkan. Sahabat-sahabatnya itu hidup bersamanya, lalu kemudian orang-orang yang menghafalkan juga hidup bersamanya, sang penulis juga hidup bersamanya. Mereka saling sapa satu sama lain. Yang satu diperintahkan, yang satu menerima menjalankan perintah. Saya kira begitu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan saya yang tadi. Apa yang menjadi dasar pijakan Anda mempercayai tulisan Lukas sementara dia tidak pernah bertemu dengan Yesus? Silakan. Baik, terima kasih Mas Juma. Silakan seger-seger dijawab. Boleh ya saya jawab ya tadi? Apa yang bertanya tadi seger-seger. Menerima seger-seger tadi yang bertanya kan? Oh, siap. Nah, nanti kamu juga bisa menjelaskan. Seger-seger? Oke, tidak respon itu sepertinya malu-malu kucing. Silakan Ikan untuk menjawab. Ya, tadi pertanyaannya apa pijakan Anda untuk mempercayai Lukas, sedangkan Lukas itu tidak pernah ketemu Yesus ya? Itu kan tadi saya sudah bilang, Lukas itu bersumber dari para Bisa rasul. agak perkeras sedikit itu koneksimu, suaramu ini kecil banget. Lukas itu bersumber dari para rasul, sedangkan para rasul yang menyaksikan atau yang bersama-sama dengan Yesus. Dan tulisan Lukas tidak ditolak oleh seluruh kalangan jemaat saat itu. Malahan tulisan Injil-Injil yang lain itu yang tidak diterima. Jadi wajar-wajar saja gitu kan. Tadi lalu saya balik ke pertanyaan saya. Tadi pertanyaan saya tuh kayaknya belum terjawab deh. Tadi Ibn Mas'ud kelebihannya adalah penghafal Quran terbaik. Sedangkan saat penyatuan mushaf itu mushafnya Ibn Mas'ud itu ikut dibakar juga, tidak dipakai. Yang dipakai malah mushaf yang berbahasa Arab Quraisy. Kenapa itu bisa terjadi? Sedangkan kelebihan dari Ibn Mas'ud langsung dibilang oleh Nabi itu adalah penghafal terbaik. Berarti dia yang paling tahu Al-Quran gitu kan. Mohon dijawab. Baik, cukup ya. Silakan Mas Juma. Oke. Jadi kaitannya dengan Mushaf Ibnu Mas'ud itu ya. Ya, Mushaf Ibnu Mas'ud, kemudian mushaf sahabat lainnya seperti Mushaf Utsman dan seterusnya. Nah, saudara tahu dari mana kalau misalnya Mushaf Ibnu Mas'ud itu tidak dijadikan sebagai rujukan di dalam pembukuan Al-Quran? Mungkin saya lampirkan jurnalnya nanti ya. Boleh. Jurnal dari kalangan ini, dari kalangan apa namanya Islam juga gitu. Boleh. Nah, yang saya tahu, yang dimaksud di dalam sejarah ya, pembukuan Al-Quran itu ada beberapa mushaf yang kemudian
dijadikan sebagai rujukan untuk Said, ya. Bagaimana kemudian dia mengangkat sebuah kesimpulan bahwa inilah kitab suci setelah mereka itu melakukan kodifikasi tentang mushaf-mushaf ini. Abdullah bin Mas'ud, Ubain bin Ka'af, Ali bin Abi Thalib, terus Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, Hafsah bin Umar, Aisyah bin Abi Bakar, Ummu Salama, Abdul bin Amr, dan juga satu lagi Abdullah bin Zubair. Nah, ini adalah orang-orang yang dijadikan sebagai acuan kemudian untuk bagaimana Utsman ketika diperintahkan untuk membukukan Al-Quran. Jadi bukan berarti mushafnya Ibnu Mas'ud itu tidak dipakai. Siapa bilang? Justru kemudian setelah mushaf-mushaf ini digabungkan, lalu dibukukan menjadi sebuah kitab yang dikatakan kemudian Al-Quran, mushaf-mushaf dari para penulis ini, ya, itu dibakar. Bukan karena salah atau bukan karena kemudian tidak dipakai lagi, tidak. Tapi karena sudah dibukukan dalam satu kitab yang kemudian disebut Al-Quran. Nah, ini yang perlu saya pahamkan kepada para sahabat. Makanya saya ingin bertanya, dari mana Anda mendapatkan sumber bahwa naskah Ibnu Mas'ud itu tidak dipakai gitu loh pada saat pembukuan Al-Quran? Ini yang perlu Anda jabarkan kepada kita. Kemudian, mohon maaf, tadi saya bilang tidak dipakai, tapi dibakar ya. Iya, semua yang ada pada masa itu yang dianggap sebagai tulisan yang sudah dibukukan dalam sebuah buku yang kemudian disebut dengan Al-Quranul Karim, itu memang dibakar. Contoh gini, saya hadir sebagai murid, saya menuliskan sebagian, sahabat yang lain menuliskan sebagian, yang lainnya menuliskan sebagian. Nah, ketika dibukukan, dikumpulkan apa yang saya tuliskan, sahabat yang lain tuliskan, kemudian yang sahabat lain tuliskan, dirangkum dalam sebuah buku, sudah disatukan, masing-masing catatan-catatan kami ini dibakar. Karena jangan sampai catatan saya puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun kemudian, dianggap inilah Al-Quran yang benar, yang lainnya salah. Atau sebaliknya, catatan-catatan teman saya yang tidak lengkap itu dianggap sebagai ini yang benar, yang lainnya salah. Nah, itu yang faktor pertama. Faktor kedua, karena dialek masing-masing yang kemudian ingin disatukan menjadi bahasa nasional pada saat itu. Ada yang menuliskan menggunakan dialek Bugis, ada yang menuliskan menggunakan dialek Makassar, ada yang mengatakan bahasa Minang, dan seterusnya bahasa setempat, bahasa Jazirah Arab pada masa itu. Ya, sehingga dianggap penting untuk mengangkat sebuah tulisan yang semuanya sama. Makanya ketika para sahabat datang pada Rasulullah, dibacakan tulisan dari satu jazirah, dari kabilah yang satu, Rasulullah mengatakan itu sudah benar. Datang lagi kabilah yang lain, katakan itu juga sudah benar. Berarti tidak ada yang salah di sini. Yang dibakar itu adalah ejaan-ejaan yang kemudian mau disatukan dalam bentuk satu bahasa yang menjadi bahasa masyarakat Arab pada umumnya. Jadi bukan dibakar dalam arti kata tidak, ini salah, ini keliru, tidak. Tetapi karena sudah dilengkapi, saling melengkapi dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab yang kemudian disebut Al-Quranul Karim.